Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak-bapak pengurus Masjid Paripurna Khairat Mawarah yang kita hormati, bapak-bapak panitia, bapak RT, bapak RW kita muliakan, pemuka masyarakat, alim ulama, seluruh bapak ibu para pemuda-pemudi, adik-adik yang disayang Allah dan dicintai oleh Rasulullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Alhamdulillah, kita sudah berada di malam ke-28 Ramadan ini. Berarti tinggal beberapa hari lagi kita akan meninggalkan Ramadan. Tentu harapan kita dan doa kita kepada Allah, semoga kembali Allah pertemukan kita dengan Ramadan tahun depan. Dan harapan kita, doa kita adalah Ramadan tahun ini mengantarkan kita menjadi la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan syafaat Rasulullah akan tercurah buat kita kelak di yaumul mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para pemuda-pemudi, adik-adik yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, malam yang ke-28 ini dari MTI Kota Pekanbaru, judul yang sudah ditetapkan adalah Malam Ketika Takdir Ditetapkan. Bapak Ibu yang berbahagia, ketika Allah akan meniupkan ruh ke dalam jasad kita, ketika berada di rahim orang tua kita, jadi kehidupan itu adalah ketika bertemunya ruh dengan jasad. Jasad tidak akan ada kehidupan kalau tidak ada ruh di dalamnya. Maka Allah akan meniupkan ruh. Apa kata Allah? Alastu bi rabbikum. Apakah kamu nanti akan menjalankan syariat? Apakah kau nanti akan menjadikan aku sebagai Rabbmu? Apa jawaban kita Bapak Ibu? Qalu bala syahidna. Kami bersaksi, kami akan menjadikan kau sebagai Rabb kami dan kami akan menjalankan sesuai syariat. Ya Bu? Nah, ingat untuk berjanji itu Bu? Nah, Bapak Ibu yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah meniupkan ruh ke jasad kita tadi, maka di saat itu Allah memberikan ketetapan kepada kita. Maka ada yang disebut dengan qada, ada yang disebut dengan qadar. Qadar disebut juga dengan takdir. Kalau qada itu ketetapan Allah sejak zaman azali terhadap hambanya, terhadap makhluknya, sesuai dengan ketetapan Allah. Itu baru qada, baru ditetapkan. Nanti begini, kamu ini begini, istrinya ini, suaminya ini, urusannya begini, kekayaannya begini. Itu baru ketetapan, namanya qada. Terjadi dia, maka namanya takdir. Bapak sekarang pakai
Ustazah, apa kola 90 kayaknya nak lama boleh dong. Rupanya duluan pula yang umur 80-an. Ya Pak, mungkin duluan pula yang umur 60. Tidak ada kita yang tahu. Yang pasti akan terjadi. Tinggal menunggu giliran. Tak siapa duluan. Atau Pak RW dulu, tak Pak RT lah dulu kayaknya. Nah, ya Pak. Contoh RW. Bapak Ibu yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tadi beberapa dada yang berbahagia yang tidak bisa dirubah lagi adalah jodoh. Jodoh tidak bisa dirubah. Pernah tak terbayang oleh ibu-ibu bahwa yang akan jadi suami ibu ini ya sekarang itu, dulu sebelum menikah. Tidak Ustazah, ibu dulu lah kemana-mana Ustazah, ke Jakarta, ke Bandung pulau. Rupanya suami tetangga sebelah rumah. Nah, rupanya suami kawan SMA dulu. Tak ada yang tahu tentang jodoh. Makanya ibu-ibu, bapak ibu, jodoh yang Allah kasih sekarang itu bukan karena dijodohkan oleh orang, tapi siapa yang menjodohkan? Allah. Sebetulnya kan dia bilang ikan anaknya dulu. Nah, sebetulnya dah ikut ya kalian tuh. Apa begitu mama kalau dijodohkan aja sama datuk kalian tuh. Sebetulnya jodoh ayah mama kalau jadi ayah kalian tuh ayah rumah besar aku tariwan. Padahal kalau tak ini suaminya anak tahu ikut anak ibu. Maka jodoh itu adalah takdir yang memang sudah Allah tetapkan. Maka tak boleh kita menyesal dengan takdir yang sudah Allah berikan kepada kita. Apa ibu yang berbahagia? Jodoh. Bapak kan tidak nyesal dengan istri bapak yang gini, tidak nyesal kan? Nah, ibu nyesal punya suami yang gini. Nah, kan harus kita syukuri. Karena itulah memang ketentuan Allah. Bapak ibu yang berbahagia. Yang ketiga ada takdir yang tidak bisa dirubah lagi. Umur kita apa? Jenis kelamin. Kelahirannya udah bisa. Sekarang udah bisa ditetapkan bapak ibu. Saya anak yang kedua dulu lahirnya bapak ibu tanggal 10 bulan 12 tahun 2013. Kata dokter, Bu, nak nunggu ibu sehari lagi. Ngapa gitu dokter? Awak tak tahan sakit kan Pak? Ngapa gitu dokter? Biar dapat tanggal cantik 11, 12, 13. Awak nak tahan cantik dong. Biar nak cantik-cantik dokter pokok gini. Bapak ibu yang berbahagia, kalau kelahirannya bisa tuh. Orang mau lahir tanggal cantik, nanti dioperasi itu bisa. Tapi kelaminnya itu nggak bisa dirubah. Sudah ketentuan Allah. Kata dokter, bapak ibu, ini udah jelas nih Pak, anak bapak laki-laki nih. Kok nggak salah lagi loh. 8 dimensi, 6 dimensi dokter itu Pak, menurut ilmunya laki-laki. Kata dokter ini perempuan nih. Kalau nggak perempuan nanti bapak gratis, ibu gratis melahirkan di sini. Rupanya pas lahir anak laki-laki, nggak ada gratis. Tak ada kita yang tahu bagaimana dan kondisi ada di rahim kita. Itu takdir mutlak. Tidak bisa dirubah lagi bapak ibu. Itu nggak bisa diganggu. Itu sudah mutlak. Pasti terjadi seperti itu mutlak. Ada yang kedua bapak ibu yang berbahagia. Bisa dirubah mungkin dengan usaha, mungkin dengan sedekah, mungkin dengan amal soleh, mungkin dengan kekuatan doa kita. Apa yang bisa dirubah bapak ibu? Satu, di antaranya rezeki. Bu, rezeki itu sebenarnya sudah ada
berdebat berdua Bapak Ibu. Suatu hari kata Imam Malik, Imam Syafi'i, saya izin, saya mau keluar dulu. Nah, kemudian pas dia keluar berjalan, bertemu dengan orang sedang panen anggur Bapak Ibu. Dia bantulah orang yang sedang panen anggur tadi. Selesai dia membantu panen anggur tadi, dikasihlah dia sekantong plastik besar oleh pemilik kebun. Dibawanya pulang. Apa kata Imam Syafi'i? Saya sebetulnya pengen sekali makan anggur. Apa kata Imam Malik? Saya juga kepengen makan anggur, tapi anggur itu tidak akan datang dia tanpa ada usaha. Ini anggurnya, karena saya berjalan tadi keluar, dapatlah saya anggur. Kalau seandainya saya tidak keluar tadi, tidak akan dapat anggur itu. Artinya ada rezeki itu sudah ditetapkan Allah, tapi masih bisa kita usahakan untuk merubahnya. Misal Pak RW sebenarnya rezekinya tuh Pak, misal Pak RW ya, rezekinya tuh sebulan tuh penghasilannya penghasilan atau gajinya tuh misalkan 20 juta. Tapi karena rajin berusaha, banyak pula lagi tuh sawitnya Pak. Rupanya sebulan bisa 100 juta. Nah, artinya yang sudah Allah tetapkan tadi dari rezeki kita bisa berubah. Kenapa? Karena usaha kita. Bisa berubah kenapa? Karena doa dan kekuatan kita. Nah, itu satu, rezeki harta. Yang kedua, apalagi yang bisa dirubah? Yang bisa kita rubah itu adalah dalam bentuk kesehatan atau musibah kita. Contoh Bapak Ibu, Bapak rajin bersedekah, Bapak berdoa sebelum pergi, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum berangkat kendaraan Bapak Ibu naik, kemudian Bapak Ibu berdoa. Di jalan rupanya ada ibu-ibu naik motor Pak, sennya ke kanan, beloknya ke kiri. Nah, kan besok dua. Masih mending Bapak Ibu sennya ke kanan, belok kiri. Ada ini ibu-ibu yang tak mati-mati sennya. Lebih pusing pula Wak, ibu-ibu ke kanannya tak mati-mati sennya Bu. Jadi Bu, kalau bawa motor, kalau siap belok mati kan sennya Bu. Bingung bapak-bapak di belakang pakai mobil. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, takdirnya Bapak ini Bapak kecelakaan nih. Nah, ternyata karena doa Bapak sebelum berangkat, karena sedekah yang sering Bapak berikan, kecelakaan juga. Tapi cuman kecelakaannya antara Hondanya dia jatuh. Nah, artinya meringankan musibah kita. Atau Bapak Ibu yang berbahagia dirahmati Allah, takdirnya bannya bocor. Bocor juga bannya Bu, tapi bocornya di depan bengkel. Nah, maka ada takdir itu yang masih bisa kita rubah, yang disebut dengan takdir mu'alnat. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia dirahmati Allah, apa hikmahnya? Kenapa Allah rahasiakan takdir itu? Bapak Ibu mungkin masih ingat, ada sebuah kisah. Ketika seorang anak yang diantarkan oleh orang tuanya belajar ke luar negeri. Nah, ketika dia belajar di Inggris, waktu itu tadi Jerman dan Inggris, bagus, secara keilmuannya bagus Bapak Ibu. Banyak perusahaan-perusahaan yang menariknya, tapi sayang ilmu agamanya nggak ada, sholat nggak lagi. Kemudian orang tuanya khawatir, nah kalau begini kamu, ayah khawatir nih. Jadi gimana? Ayah akan datangkan ustaz untuk mengaji. Sebelum mengaji, oke lah ya, datang ustaz. Sebelum mengaji apa katanya Ustaz yang mengajar saya ngaji? Ya. Saya akan belajar dengan Ustaz kalau Ustaz dapat menjawab 3 pertanyaan saya. Apa pertanyaanmu betul Ustaz? Pertanyaan pertama,
akan kita rasakan ketika kita dekat dengannya. Yang kedua kata Ustaz, apa yang kamu rasakan dari tamparan saya tadi? Sakit Ustaz. Pipi kamu itu dasarnya Pak kulit, tangan saya kulit. Kenapa kulit dengan kulit bisa sakit? Harusnya kan gak sakit. Itulah api dan setan. Dengan takdirnya Allah tetap akan sakit nantinya setan ketika dibakar di api neraka. Yang ketiga, terbayang kamu kalau hari ini kamu akan saya tampar? Nah Ustaz, andai kamu tahu hari ini kamu akan saya tampar, apa yang akan kamu lakukan? Nggak mau saya ngaji dengan Ustaz. Itulah takdir kata Ustaz. Kalau kita tahu apa yang akan terjadi, tentu kita akan bersiap-siap terlebih dahulu. Makanya Allah merahasiakan takdir kita supaya apa? Siap sedianya setiap saat. Ya Bu? Nah, maka apa hikmah dari takdirnya Allah rahasiakan? Satu, madin itulia fasobaru wa uktiya fasyakaru. Hikmahnya adalah kalau Allah berikan takdir itu yang sesuai dengan kehendak kita, maka bersyukur. Kalau tak sesuai dengan harapan kita, maka bersabar. Maka Bapak Ibu yang berbahagia dirahmati Allah, takdir itu tidak tahu, tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Wala tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tak akan tahu terjadi apa yang terjadi besok dong. Bu, besok ibu rencananya mau lontong, hari raya atau kue soto? Kan sudah direncanakan tuh, sudah ada planningnya. Tapi apakah akan terjadi? Hanya Allah yang tahu. Dan tahu kita. Antara punya bego malam, nah meninggal. Antara rupanya nanti malam, nah masuk rumah sakit. Antara rupanya nanti malam, ada kejadian. Maka tidak ada kita yang tahu apa yang akan terjadi besok. Maka ketika diberikan sesuai dengan harapan, banyaklah bersyukur. Ketika tak sesuai harapan, banyak bersabar. Bapak Ibu, satu contoh ilustrasi, buah kisah ilustrasi. Ada seorang ibu, keluarga lah ya, punya anak umurlah 35 tahun Bapak Ibu. Lah 35 tahun umurnya Allah menikah. Pasti itu risau. Yang risau bukan anak ayahnya, yang paling risau tetangganya. Bilonya anak ibu lebu, alun jolai. Nah, itu kalau punya tetangga ibu tuh, tetangga yang risau, tak apa yang risau dah. Nah, mana yang tetangga risau, itu kau maknya risau pula. Berdoa siang malam mama bapaknya tadi, bayi umroh itu jodoh sama ayahnya. Di masjid itikaf itu juga doa ayah mamanya. Ya Allah, datangkan jodoh terbaik buat anakku. Siapapun yang kau datangkan, maka itu adalah yang terbaik. Kami akan menerimanya dengan ikhlas ya Allah. Tak lama kemudian datang seorang laki-laki ibu, pakai Honda Supra legenda. Masih ingat Pak Supra legenda? Honda legenda itu kalau tak salah waktu itu masih SD itu Pak, zaman masih SD itu. Alamak, rasuk-rasuk kalau kenal pun itu Pak. Nah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, Bu, kalian dari siapa? Jadi gini Bu, saya berniat mau melamar anak ibu. Apa kata ibu tadi dalam hatinya? Alhamdulillah, Allah ijabah doa kita Bang. Ternyata Allah datangkan calon untuk anak kita. Ditanya di mana tinggal? Di belakang Masjid Al-Khairat Munawwarah Bu, benar kan? Nah, apa kerja sekarang? Kata ibu tuh. Kerja kami ini tergantung musim Bu. Kalau musim durian maka durian. Kalau musim rambutan maka rambutan. Kalau musim duku maka duku. Kalau lagi nak musim enak maka dong. Apa kata ibu tadi dalam hatinya? Ya Allah, malam pun nasib nanggung. Nah, tapi karena ini sudah janji dengan Allah, dia minta anaknya, ya nak, kamu harus terima. Deh mana mau dong, mak tengoklah kulitnya itu hitam tuh, maaf, buruk mak. Sudahlah miskin, buruk pula lagi kata anaknya. Pokoknya kamu harus terima. Singkat cerita, menikah. Sesudah menikah Bapak Ibu yang berbahagia, paslah orang pencalonan, pilkada, ikut pula lah menantu ibu tadi caleg tingkat provinsi, pas pula duduknya Bu. Yang tadi pakai Honda legenda, lah duduknya pakai Fortunernya Bu. Yang tadi bumbunya hitam-hitam, kini lah glowingnya Bu. Apa kata ibu? Alhamdulillah, tak jadi buruk takdir anak aku dong. Iya kan Bu? Wala tadri nafsu madza taksibu ghadan. Tak ada orang yang tahu apa yang akan terjadi besok. Maka apa tugas kita? Tugas kita terus melakukan kebaikan-kebaikan, beramal soleh, tingkatkan semangat ibadah kita. Insya Allah kita akan siap dengan apapun takdir yang Allah berikan. Kalau baik kita
bersabar. Demikian mungkin Bapak Ibu, pertanyaannya berapa orang Ustaz? Dua Ustaz, satu laki-laki satu perempuan Ustaz. Oke. Untuk yang kedua dulu, pertanyaannya. Sebutkan yang putra ya. Sebutkan contoh takbir ihram. Sini, yang keras. Ya inilah. Iya, dia dulu yang ke sana. Siapa namanya nak? Fatur. Fatur udah pernah dapat ini? Berapa kali? Fatur tahu ya dapat kilo ya. Sampai kali ya Pak Fatur. Fatur kelas berapa? Ada SD mana? SD Muhammadiyah. SD Muhammadiyah. Oke. Mana ayahnya? Gak ada mama? Gak ada juga. Ada aja. Jawabannya kan? Jenis kelamin. Apa nak? Jenis kelamin. Terus? Jodoh. Lagi? Bagus. Wih, mantap. Ini amplop yang ke 5 ya. Masya Allah. Kalau di buku ada kayak baju bahannya hebat tuh. Hebat betul. Nah, dia paling semangat angkat tangan. Dia memang dari tadi 5, betul dia kan? Luar biasa Bapak Ibu. Ini motivasi nih Pak. Ada yang kadang masih tidak bisa kita mau ceramah dong. Lagi gue ini suara anak-anaknya Pak, dan anak-anaknya dong. Anak-anak ditambah ribu apa-apanya menokak lu sampai serius Pak. Tapi di akhirat sudah marah. Alhamdulillah. Anak-anaknya fokus, orang tuanya fokus. Insya Allah berkah. Amin. Enak betul. Oke, yang untuk yang putri. Yang putri. Pertanyaannya. Apakah arti qada dan qadar? Sering takut dia mengangkat pakai kekuatan. Gimana dua nama Ustaz? Yang kecilnya nih. Yang kecil. Ini ada nanti apa? Ada sama adiknya di belakang ini. Oke, silakan. Insya Allah besok satu lagi sekali. Masih ada 2 malam lagi. Kalau lebarnya 30 kali. Ini siapa? Itu siapa orang? Kalau 29 berarti besok malam terakhir ya saya. Nak, siapa namanya? Nadifa. Oke, silakan. Mana mama Nadifa? Nadifa. Mamanya mana? Belum datang. Bapaknya? Udah pulang. Belum pulang. Baik, silakan. Coba. Apa jawabannya? Kalau kode itu apa tadi? Dapat. Tidak bisa diubah. Sementara konteks adalah takdir yang bisa diubah dengan usaha. Oke, jawabannya belum sempurna. Ustaz kasih soal tambahan. Kalau betul ini sama kasih ya, dalam tangan. Sebutkan nama lengkap ketua panitia Ramadan. Karena jawabannya masih salah. Ustaz kasih soal tambahan. Kalau betul dalam ini apa? Iya Pak. Sekretaris. Oh, salah juga. Soal tadi bonus kalau nak mau maaf tidak nanti ya. Sebutkan nama lengkap Pak RW kita. Pak Teguh Widodo. Siapa? Pak Teguh Widodo. Pak Teguh Widodo ya Pak. Mana RW itu Pak? Ya. Oke, ini amplopnya ya. Oke, terima kasih nak. Kadang terlupa anak-anak ditanya siapa nama RW. Saya sering ke SMP, anak kadang ditanya tinggal di mana, jalan itu, nomor rumahnya tahu ya Pak, RT berapa nak tahu. Masjid apa dekat rumahnya nggak tahu. Apa saja Pak RW-nya nggak tahu. Nah, maka perlu diperkenalkan nama Pak RW itu kadang ke anak-anak ya kan. Pak RW, nama Pak RT-nya. Apalagi kalau seandainya nama Paknya nggak tahu, apa ya udah Pak. Bapak Ibu yang berbahagia dirahmati Allah, saya mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Ini terakhir saja untuk
bapaknya lagi bekerja. Bapak Ibu yang berbahagia, saya mohon maaf. Terima kasih kalau ada silap